saya ingin menceritakan fight antara mereka dari kacamata saya. Dari kacamata saya sebagai inspektur pertandingan dan sebagai penonton di tempat. Karena saya langsung nonton di studio. Saya langsung melihat ada di tempat situ gitu ya. Ini yang ingin saya ceritakan. Ya kita pertama sebelumnya ini adalah event title fight kelas welter. Partai yang hampir 2 tahun kita nantikan. Akhirnya tercapai. Kenapa bisa sampai 2 tahun? Itu banyak penyebabnya. Banyak banget penyebabnya. Dan ini memecah belah dunia persilatan di Indonesia nih, penyebabnya ini. Pertama adalah title fight pertama Theo. Theo itu kan dia menjadi juara mengalahkan Ahong itu di 2019 itu di bulan Juli. Pertengahan tahun ya. Nah dari situ kita jadwalkan title fight pertama Theo itu di awal 2020. Di awal 2020. Entah itu di Februari atau di Maret, di awal 2020 lah. Tapi penantangnya mundur. Jadi kita harus melakukan reschedule karena kalau nggak ada penantangnya ya dia nggak mungkin dia lawan main sendiri kan. Itu Mamesa ya? Betul sekali. Mamesa, betul sekali. Dia mundur karena alasannya lagi berbenah gym kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah lagi berbenah gym. Oke. Setelah itu COVID menghantam Indonesia. Di awal 2020 kan kita sempat sekali atau 2 kali ya saya lupa. Sekali kita menggelar event dan setelah itu kita kena hantam dengan COVID. Kita nggak bisa mengadakan event. Nah di pertengahan 2020 kita mau mencoba menjalankan lagi event MMA di Indonesia karena itu para pelaku MMA di Indonesia itu mulai berteriak. Mereka sudah berlatih sedemikian sedemikian kerasnya, mereka sudah mendedikasikan hidupnya untuk menjadi petarung MMA, tapi kok nggak ada event. Nah ini gimana? Mereka juga udah mulai stres. Dan pada saat itu juga kita sesuai dengan arahan dari pemerintah, di tengah pandemi kita harus tetap produktif. Maka dari itu kita memberanikan diri untuk menjalankan event di tengah pandemi. Dan kita menjadi olahraga satu-satunya, yang bukan satu-satunya, yang pertama kali menjalankan event di tengah pandemi. Dan kita menjalankan itu sesuai dengan protokol yang sudah ditentukan oleh gugus COVID, sehingga kita tidak menjadi klaster. Nah, di pertengahan 2020 itu, kita menjadwalkan setelah pandemi, itu partainya langsung Theo. Partai title fight-nya Theo. Kita menjadwalkan waktu itu, awalnya kita mau ketemu dengan Windri. Tapi pada saat itu, Windri itu kan berada di Kalimantan, jadi dia nggak bisa ke Jakarta. Karena pada saat itu lagi ketat-ketatnya COVID itu. Jadi airport ditutup, jadi nggak bisa Windri ke Jakarta. Jadi kita harus mengganti lagi. Dan pada saat itu juga Alwin Kincai siap. Tapi pada saat itu kita juga beberapa kali acara kita ini tertunda karena izin yang nggak keluar dari pemerintah. Karena memang pada saat itu kan lagi panas-panasnya tuh, COVID lagi panas-panasnya. Iya. Kita menjadwalkan, ternyata nggak bisa, kita jadwalin lagi. Ternyata nggak bisa lagi, kita jadwalin lagi. Dan ternyata penundaan ini berpengaruh terhadap Theo. Theo mundur dari fight yang kita jadwalkan karena ini mengganggu persiapannya. Di mana dia sudah harus tanding, tapi nggak jadi, ya harus persiapan lagi, mau tanding lagi, nggak jadi lagi. Ini sangat mengganggu persiapannya dan dia merasa badannya drop. Dan kita memahami dan mengerti alasan itu. Makanya kita nggak copot. Kalau ada juara yang kita jadwalkan, dia menolak, itu kita copot. Kecuali kalau alasannya bisa kita terima. Nah, alasan Theo bisa kita terima. Oh iya, dia. Dan ini bukan salah dia. Karena memang ini lagi tengah pandemi. Dan kita pun bukan salah kita juga. Karena kita juga mau bikin event, kita nggak dapat izin. Gitu kan. Nah, Theo mundur dari situ. Dari situ ya kita memahami, kita nggak copot sabuknya. Dan kita jadwalkan lagi, dan kita harus menggelar lagi akhirnya kan, menggelar lagi contender fight. Dan kita gelar, dan kita jadwalkan lagi Theo untuk title fight di awal 2021 pada saat itu. Iya. Tapi kembali zong, karena penantangnya mundur lagi ternyata. Itu siapa ya kalau boleh tahu? Lagi. Ya, Mamesa.
Oke, oke, Mas. Oke. Karena kan memang dia 2 kali kontender kan. Dia 2 kali kontender. Pada saat itu dia merasa sudah lama nggak main, dia minta pemanasan. Kita kasih pemanasan dengan syarat yang menang harus melawan juara di Castle Water, tapi ternyata dia ya mundur lagi gitu. Sampai akhirnya kita menjadwalkan Wendry untuk title fight melawan Theo di bulan Juni 2021 kemarin malam. Makanya 2 tahun. Kenapa? Karena prosesnya tuh nggak gampang gitu, nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Karena Theo itu adalah salah satu juara di One Pride yang paling ditakuti oleh para penantangnya. Dengan jenius, dia membangun image dan karakter bahwa dia adalah petarung terhebat di One Pride. Kami sangat mengapresiasi Wendry untuk berani menerima tantangan untuk menghadapi Theo. Pertarungan Theo melawan Wendry ini saya analogikan bagaikan pertarungan David melawan Goliath. Kenapa? Karena secara fisik Theo jauh lebih besar dan kuat dibandingkan Wendry. Berat sehari-hari Theo itu mungkin di sekitar 90 kilo. Wendry mungkin di 80 kiloan. Pada saat weigh-in, Wendry itu beratnya 75 kilo. 2 kilo under. 2 kilo under. Artinya apa? Artinya ya mungkin berat sehari-harinya 75 kilo. Mungkin berat sehari-harinya 75 kilo. Karena dengan latihan yang keras untuk persiapan, dia pasti masa lemaknya menurun, sehingga berat badannya menurun juga. Jadi 75 kilo itu mungkin udah berat sehari-harinya Wendry. Dia nggak perlu cut weight lagi. Nah, sedangkan Theo, dia harus melakukan cut weight. Dia melakukan cut weight sampai beratnya 77,2 over 0,1. Artinya kita nggak tahu nih si Theo ini ngekat berapa kilo, kita nggak tahu. Tapi di hari H, di hari Sabtu itu antara siang atau sore hari, di hari Sabtu salah satu wasit kita ketemu sama Theo dan dia bilang kalau beratnya sudah 84 kg. Tuh. Jadi pada saat mereka fight di arena di oktagonnya One Pride, itu ada perbedaan berat badan antara 9 sampai 10 kilo antara Wendry dengan Theo. Oke. 9-10 kilo itu sangat berarti, sangat besar sekali. Dan dari tinggi postur pun kita bisa lihat betapa Theo jauh lebih tinggi dibandingkan Wendry. Maka dari itu saya menganalogikan ini bagaikan David ketemu Goliath. Pada saat fight akan dimulai, ring announcer Romedal memperkenalkan kedua petarung. Terlihat ekspresi gugup di wajah Wendry. Sedangkan di Theo terlihat ekspresi yang sangat percaya diri. Wasit memanggil David Strum memanggil kedua petarung untuk diberikan instruksi. Ya kan? Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi kalian saat dan bermain sportif. Touch glove. Nah, pada saat disuruh touch glove, Wendry menunjukkan gestur submisif. Dia membungkuk terlalu rendah. Seakan kayak lagi mau sungkem tangannya Theo. Itu gestur tubuh yang mungkin nggak disadari, tapi itu gestur submisif. Ini menandakan Wendry kalah hawa. Oke. Dan memang terlihat di ronde pertama Theo memberikan pressure yang luar biasa ke Wendry. Terlihat Wendry kewalahan dengan jab dan straight-nya Theo, ditambah dengan taunting dari Theo yang memberikan serangan psikologis ke Wendry. Jadi tadi kan Bung Alven nanya, itu nggak perlu, ngapain dia mengejek, ngapain dia begini, ngapain dia gini. Kalau menurut saya, untuk karakternya Theo, untuk cara mainnya Theo, itu sangat diperlukan. Karena itu sangat mengganggu psikologis dari lawan. Oke. Sangat mengganggu psikologis dari lawan. Ronde 1, Theo menang dengan sangat meyakinkan. Dia selalu menyerang, dia selalu melakukan pressure, dia melakukan taunting. Wendry menghindar, mundur. Di istirahat ronde, petarung itu diberikan waktu 1 menit untuk istirahat sebelum memulai pertarungan kembali. Di detik ke-40, Theo sudah berdiri dan berteriak, memanggil Wendry untuk memulai fight. Let's go!
dia teriak ke arah Wendry. Iya. Wendry masih duduk, ya kan, mungkin dia tahu belum saatnya nih, ya kan, belum saatnya, ya kan. Tapi Theo sudah berdiri mau fight. Bahkan Theo sempat menghadap ke arah dewan juri dan para petinggi One Pride. Di situ dia kembali berteriak, "They say I'm old." Jadi banyak mungkin maksudnya dia, banyak orang yang bilang dia ini udah tua, jadi stamina-nya jelek, begitu. Tapi di sini dia membuktikan bahwa di ronde pertama istirahat cukup 40 detik dia udah siap. Istirahat cukup 40 detik dia sudah siap, udah siap fight lagi. Artinya nggak ada masalah dengan stamina dia, nggak ada masalah dengan stamina dia. Theo terlihat invincible. Invincible itu tak terkalahkan ya, tak terkalahkan. Dia terlihat seperti seorang Superman, tak bisa disakiti oleh Wendry. Masuk ronde kedua, serangan kombinasi tangan Theo semakin hebat. Setiap combo pukulan Theo yang masuk disusul oleh serangan psikologis berupa taunting. Ini yang menurut mungkin Bro Alven ngerasa nggak perlu, tapi itu ada efek psikologis ya Bro Alven. Oke. Ya kan. Setiap kombonya Wendry yang gagal, itu juga dibalas oleh taunting sama Theo. Jadi pukulannya yang jelek atau apanya yang gagal itu dibalas lagi. Semakin membuat Wendry terpuruk di mata kita para penonton ya. Di mata kita para penonton Wendry terpuruk banget. Udah ditonjok nih, diledekin, mukul nggak kena diledekin, jadi benar-benar terpuruk banget nih si Wendry. Apakah ini artinya Theo meremehkan Wendry? Saya rasa tidak. Theo itu adalah petarung yang cerdas. Dia tahu yang dia pertaruhkan di sini adalah nama baik dan karirnya. Dia tahu itu. Segala macam tauntingnya itu bukan artinya dia meremehkan, tapi itu adalah serangan psikologis dia terhadap lawan. Oke. Setelah itu, combo uppercut hook straight. Theo melakukan hook straight, uppercut hook straight. Dia melakukan combo 3 pukulan. Itu mendarat telak di wajah Wendry dan membuat Wendry goyang. Wendry tergoyang, chicken dance. Di situ Theo menirukan chicken dance. Chicken dance itu adalah tarian yang biasanya tarian orang yang udah mau KO. Jadi langkah kuda-kuda kakinya udah berantakan. Itu chicken dance disebutnya. Oke. Di situ Wendry goyang dan Theo mencontohkan chicken dance-nya. Kembali melakukan taunting. Combo jab Theo juga mendarat telak di wajah Wendry. Theo berteriak di depan wajah Wendry. Dia berteriak di depan wajah lawannya. Itu teriak apa ya? Saya juga coba mendengar, tapi saya nggak tahu apa yang dia teriakin. Dan saya rasa nggak penting sih apa yang diteriakin. Tapi efeknya, Bro Alven, efeknya yang penting. Mau diteriakin apa kita nggak tahu juga. Tapi yang saya rasa Wendry pun nggak tahu apa yang diteriakin. Tapi ada monster di depan Anda yang memukuli Anda dan bikin Anda goyang. Habis itu dia teriak di depan muka Anda. Itu sangat menakutkan sekali, Bung Alven. Itu sangat menakutkan sekali. Dan Theo memainkan perannya ini dengan sangat baik. Dia memukul, membuat Wendry tergoyang, kepalanya udah pusing, ditambah teriakan yang sangat kencang. Ini tentunya menjadi momok untuk semua orang pastinya. Sang singa, Theo maksudnya ya, sang singa mencium bau darah. He aimed to finish Wendry di sini. Goliath is about to slaughter David. Goliath udah mau membit. Theo terus melakukan pressure ke Wendry dan memojokkan Wendry ke cage. He is looking for finish. Out of nowhere, entah dari mana, tiba-tiba pukulan straightnya Wendry mendarat ke rahangnya Theo. Itu membuat Theo melintir dan melakukan chicken dance. Tapi chicken dance-nya kali ini udah bukan taunting. It's a real chicken dance. Begitu itu terjadi,
Begitu itu terjadi, Bung Alven, itu satu studio langsung berteriak. Karena kita sudah sedemikian heningnya ya. Kita sudah sedemikian heningnya melihat Theo menyerang Wendry itu bagaikan orang dewasa ngebully anak kecil. Dipukul, dikatain, dipukul, diteriakin. Itu udah bener-bener apa ya, pembulian habis-habisan. Begitu ternyata si David against Goliath ini, David memukul dan Goliath melintir, chicken dance lagi, itu satu studio langsung bersorak. Satu studio langsung bersorak. Nah, jadi pukulan straight itu mendarat, Theo melintir, chicken dance, dan mulutnya berdarah. Kita melihat Goliath is bleeding. Kita melihat darah dari mulut Theo. Kubu Wendry kembali hidup. Yang berada di studio pun sontak berteriak. Wendry gain confidence, menjadi percaya diri. Sebelumnya Wendry terlihat terlihat ragu-ragu, takut, bahkan terlihat takut. Mundur. Begitu dia pukul dan Theo melintir, berdarah, disitulah Wendry mulai naik rasa percaya dirinya. Dia maju menyerang Theo. Sebelum kejadian ini, selalu Theo yang maju dan selalu Wendry yang mundur. Ini pertama kalinya Wendry maju. Theo pun tapi nggak mau kalah. Theo nggak mau kalah dengan cuma pukulan seperti itu. Kedua fighter saling jual beli pukulan. It's a slugfest. Ini baku hantam, Bung Alven. Ini yang kita nanti-nantikan. Ini partai yang kita nanti-nantikan. Mereka jual beli pukulan. Ini benar-benar seru sekali, Bung Alven. Kedua petarung di saat Wendry mendapatkan percaya dirinya, dia berani melakukan jual beli dengan Theo. David is fighting the Goliath. Dan slugfest ini dimenangkan oleh Wendry karena banyak pukulan dari Wendry yang masuk. Theo juga kena ke Wendry, tapi entah gimana Wendry lebih kuat menerima pukulan itu dibandingkan Theo. Tapi Theo adalah seorang juara. Dia tidak gentar. Pukulan straight Theo bersarang telak di wajah Wendry. Namun Wendry tampung. Tampung itu seperti tidak ada rasa. Dia kena pukul telak. Itu pukulan straightnya Theo itu keras. Itu mendarat di rahangnya Wendry. Wendry tidak goyang. Diterima. Dan dia melakukan spinning back kick. Bung Alven. Dan itu mendarat di perut dari Theo. Dia itu mendarat di perut Theo. Terlihat Theo kesakitan. Terlihat Theo kesakitan. Ya. Superman ternyata bisa disakiti. Wendry mempunyai kryptonit di pukulan dan di tendangan. Wendry smells blood. Di sini Wendry mencium bau darah. Dia menyerang pukulan dari Wendry. Jadi kedua fighter ini dua-duanya nggak ada yang gentar. Dua-duanya mungkin udah sakit juga kepalanya, udah berdarah, gebuk-gebukan. Dua-duanya nggak, karena ya ini pertarungan yang penting untuk karir mereka. Mereka nggak mau mundur begitu aja. Mereka kembali terjadi baku hantam lagi. Straight kanan Wendry mendarat di mulut Theo. Chicken dance lagi. Theo sudah sangat terluka di sini. Semua penonton yang di studio itu went crazy pada saat melihat itu. Semua berteriak. Theo mencoba melakukan double leg takedown dan berhasil. Pada saat chicken dance itu dia mencoba melakukan double leg takedown dan dia berhasil. Namun Wendry tidak tinggal diam. Seketika dia berdiri kembali. Latihan gulatnya terbayarkan. Karena Theo itu adalah juga dia mempunyai takedown yang bagus juga dan dia mempunyai pinning yang bagus juga. Dia Wendry berlatih bersama Bang Linson, berlatih gulat. Ini terbayarkan pada saat Theo melakukan takedown dan Wendry bisa kembali berdiri. Luar biasa sekali. Iya. 30 detik terakhir di ronde kedua fighter sudah sangat lelah. Namun keduanya tidak ada yang mau mundur. Kedua petarung menggigit gamsilnya, menanamkan kakinya, dan baku hantam lagi, Bung Alven. Walaupun capek, udah baku hantam. Karena memang di titik ini, kepala udah pusing,
capek juga udah mulai capek gitu ya. Udah Prof. baku hantam. Di titik ini sudah tidak ada taunting lagi dari Theo. Wendry has gained his respect. Ini benar-benar, Bung Alven, kita seperti menonton drama. Kita seperti menonton sebuah film. Kita menonton sebuah film, di mana kita melihat ada satu orang dibully abis-abisan dari awal. Kita bisa melihat ketakutan di mata Wendry. Kita bisa melihat ketakutan di mata Wendry dan keyakinan yang sangat luar biasa dari Theo. Tapi inilah yang luar biasanya Wendry. Orang biasa pada saat takut itu kabur, Bung Alven. Wendry pada saat takut, dia tetap melawan. Inilah yang saya sebut pemberani. Seorang pemberani itu bukanlah seorang yang tidak punya rasa takut. Tapi orang yang takut, tapi dia tetap melawan. Itulah seorang pemberani yang sesungguhnya. Dan ini saya lihat di sosok Wendry. Dia tahu yang dihadapi ini bukan fighter kaleng-kaleng. Ini Theodorus Ginting. Yang latihannya aja udah serem banget gitu kan. Latihannya udah serem banget, cywarnya udah serem banget, tauntingnya udah serem. Fisiknya udah serem. Benar. Penantangnya pada takut. Penantangnya udah pada takut semua. Wendry doang yang berani. Iya. Tapi Wendry di tengah ketakutannya, dia tetap maju. Sampai akhirnya dia mendapatkan keberanian itu dengan pukulan itu, dan dia gain respect dari Theo. No more taunting dari Theo. Iya. Nah, ronde kedua selesai. Di istirahat ronde kedua ini, terjadi kepanikan di sudut Theo. Terjadi kepanikan. Dan terjadi sukacita di sudutnya Wendry. Angin berpihak di Wendry. Karena memang momentumnya Wendry lagi unggul ya. Wendry lagi unggul. Theo benar-benar memanfaatkan waktu istirahat 1 menit. Udah nggak mau lagi 40 detik langsung berdiri. Memanfaatkan waktu 1 menit. Karena memang ini dia udah kena pukul, dia udah kena terjatuh. Ini tentunya udah mulai staminanya sudah mulai habis ya. Apalagi ada kena tendangan berputar ke arah rusuk, itu yang menyebabkan dia napasnya habis juga. Masuk ronde kedua fighter saling maju dan langsung baku hantam lagi, baku belah lagi, Bung Alven. Masuk ronde 3 masih baku belah. Beraduran ini. Nah, di awal ronde ketiga ini ada uppercut kiri dari Wendry itu mendarat di perut Theo. Dan Theo kesakitan. Dari situ Theo langsung mencoba melakukan double leg takedown. Karena pada saat kita ya kesakitan di striking, ya kita harus mengubah game plan. Kita nggak bisa terus-terusan main striking karena ya pasti kalah jadinya kan. Jadi dan ini pintarnya Theo. Pada saat dia merasa kalah di atas, dia mengubah menjadi takedown dan melakukan double leg takedown. Tapi Wendry sudah berlatih gulat. Double leg takedown dari Theo bisa di-sprawl dengan sangat baik oleh Wendry. Bahkan Wendry berbalik menjatuhkan Theo dengan diseret, di-drag. Theo terjatuh. Theo terjatuh. Dan Wendry mendapatkan back-nya. Wendry langsung aim to finish. Melakukan kuncian RNC. Tapi sang juara belum mau menyerah. Theo bisa melakukan escape dan kembali melakukan double leg takedown. Dan berhasil double leg takedown-nya. Tapi ya kembali lagi, Wendry udah latihan gulat. Dia scramble dan bisa berdiri lagi, Bung Alven. Itu sangat apa ya? Itu sangat sangat menjatuhkan mental. Pada saat kita takedown dia berdiri lagi, itu sangat menjatuhkan mental. Karena melakukan takedown itu susah dan membutuhkan banyak tenaga. Jadi pada saat kita melakukan takedown, kita udah habis tenaga, dia berdiri lagi. Waduh, capeknya double. Udah capek di tenaga, capek di hati juga. Benar-benar latihan wrestling dan grappling Wendry ini terbayarkan. Wow. Kedua fighter terlihat lelah, namun keduanya belum terlihat ada yang mau mengalah. It's a battle of willpower. Whoever wants the belt more will win this fight. Pada saat ada pepatah di MMA itu yang di MMA, bukan hanya di MMA sih, di seluruh pertarungan ya, di seluruh pertarungan. Itu pepatah yang mengatakan begini, fatigue makes coward of all men.
Artinya kelelahan ini akan membuat Anda menjadi pengecut. Karena memang pada saat kita seger, kita berani lawan siapapun. Pada saat kita lelah, kita pasti takut. Karena kita udah nggak punya tenaga gitu. Tapi kedua petarung ini luar biasa, Bung Alven. Kedua petarung ini dalam keadaan lelah, dalam keadaan pala sakit, hidung, mulut bocor. Mereka nggak takut, mereka masih mau fight. Dua-duanya masih mau fight, Bung Alven. Masih mau fight, dan bukan sekedar fight. Mereka baku belah, Bung Alven. Baku belah. Kedua fighter saling jual beli pukulan lagi. Straight, keras Theo mendarat di rahang Wendry. Ada lagi pukulan Theo masih ada, masih keras gitu. Dan Wendry menerimanya seperti seorang juara. He take it like a champ. Boom. Nothing happened. Nothing happened. No more chicken dance from Wendry. No more chicken dance from Wendry. Sungguh kekuatan rahang yang luar biasa menurut saya ya. Itu untuk bisa menerima pukulan Theo, yang pukulan tangan kanannya di rahang tanpa goyang, itu luar biasa sekali kekuatan rahang dari Wendry. Theo di situ Theo tampak unggul dengan jab-jabnya. Berulang kali dia mendaratkan jab-jabnya di wajah Wendry. Lalu Wendry membalas dengan straight hook. Straight hook itu membuat Theo terjatuh. Wendry langsung go for the kill, melakukan ground and pound yang mendarat telak di wajah Theo. Namun sang juara belum menyerah. Di sini pun si Theo belum mau menyerah, Bung Alven. Dia sudah kena pukul, sudah jatuh berulang kali di ground and pound. Dia masih belum menyerah. Dia tahu he's fighting for his life. This is his career. Semua omongannya dia itu is gonna come back to him. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan. You live by the sword, you die by the sword. Dia nggak nyerah. Theo langsung mengambil underhook dan mengambil punggung dari Wendry. Namun Wendry tahu bahwa ini posisi yang sangat berbahaya sekali. Kalau Theo bisa berada di belakangnya Wendry, ini berbahaya sekali. RNC is there. Gitu. Wendry dengan cepat memutar badannya dan langsung menyerang balik Theo. Itu escape yang sangat luar biasa sekali. Benar-benar latihan gulatnya terbayar lunas. Hari. Karena gini, Bung Alven. Ini saya ya. Saya nggak tahu kalau orang lain. Ini saya. Pada saat saya berlatih MMA, ada berbagai macam disiplin ilmu yang harus saya pelajari. Mulai dari tinju, mulai dari kickboxing, Muay Thai-nya, BJJ-nya, dan gulatnya. Yang membuat saya paling takut itu adalah gulat. Oke. Kenapa? Capeknya luar biasa. Itu capeknya luar biasa, Bung Alven. Itu kita nggak sakit. Kita nggak dipukul, kita nggak dikunci. Nggak ada yang sakit dari badan kita, tapi capeknya luar biasa. Kalau kita tinju dipukul sakit. Dipukul sakit. BJJ kita kena kunci sakit, kena cekek sakit. Gulat itu nggak ada pukulan, nggak ada kuncian, tapi capeknya luar biasa. Itu saya paling takut. Setiap kali saya selesai latihan gulat, itu badan gemeter. Capek banget gitu, capek banget. Saking capeknya badan sampai gemeter. Itu yang paling saya takutkan. Nah, si Wendry itu latihan gulatnya pasti gemeter-gemeter. Pasti sampai dia nangis-nangis itu latihan gulat. Tapi itu terbayar. Tanpa latihan itu, dia tidak mungkin bisa keluar dari tangkapan Theo. Luar biasa, selamat. Nah, di sini sang juara sudah kehabisan tenaga. Wendry langsung mendorong Theo dan Theo langsung tersungkur di matras. Terjatuh di matras. Dan Wendry langsung menerkam, kembali melakukan RNC, kali ini dengan kedua kakinya yang masuk, dan menyimpulkan kuncian RNC-nya. Kali ini kunciannya sangat dalam, and just like that, David slaughtered the Goliath. Theo menyerah. Dia melakukan tap out. What a fight. Itu begitu Theo melakukan tap out, satu studio meledak, Bung Alven. Meledak dengan decak kagum akan pertarungan yang luar biasa. Itu pertarungan yang luar biasa. Siapapun Anda, pendukung Theo, pendukung Wendry, Anda pasti terhibur. Itu pertarungan luar biasa. Luar biasa. Di sini saya ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Wendry. Dia adalah seorang petarung dari daerah yang tidak diperhitungkan untuk menang.
namun dengan keberanian, dengan kemauan yang keras, yang menunjukkan bahwa di arena One Pride, siapapun, dari manapun, bisa menjadi juara. Asalkan Anda berani, mempunyai tekad yang keras untuk menjadi yang terbaik. Dan saya juga ingin mengapresiasikan yang sebesar-besarnya juga untuk Theodorus Ginting. Iya. Anda adalah karakter yang fenomenal. With all the goods comes the bad. Terima kasih untuk memberikan kami, para pecinta MMA, sebagai promotor, Anda sudah menyajikan drama MMA yang sungguh luar biasa. Iya, iya. Keren. From the deep of my heart, I wish you luck for you and family in the future ahead. Thank you. Thank you.